Ini kita mulai mau nih. Perkenalkan, nama saya Pak Samidi. Kita sebagai kelompok tani sudah muncul di Nganggeran Kulon. Jadi di Nganggeran itu ada 5 dusun, 1 desa itu. Setiap dusun itu ada kelompok sendiri-sendiri, Pak. Kebetulan saya domisilinya di kelompok dusun Nganggeran Kulon. Nama kelompok saya sudah muncul. Dan saya sebagai ketua Poktan tapi di bagian perkebunan, khususnya pengelolaan tanaman kakao. Dan nanti kita akan menjelaskan tentang tata cara budidaya tanaman kakao, mulai dari pembuatan lubang tanam sampai pembuatan kecambah kalau di semai, sampai nanti pemanenannya dan proses fermentasinya. Nah, nanti yang kita jelaskan itu cuma di hulunya saja. Jadi nanti setelah jadi biji kering itu sudah masuk tem sendiri, namanya tem bubuk. Dan nanti yang mengolah, yang membuat bubuk itu tem sendiri. Kalau saya yang kita jelaskan nanti sampai di proses biji keringnya. Ini Pak, kita akan menjelaskan secara teori dulu ya. Teorinya nanti seperti yang kita jelasin ini, lalu nanti kita praktek caranya bagaimana kan gitu ya. Jadi mohon maaf karena ini musim hujan, akhirnya ya tanahnya agak becek. Kebetulan tanaman kakaonya ini kalau awal hujan itu memang buahnya tidak ada, tapi nanti setelah hujan itu agak sudah mulai berbuah lagi. Nah, mulai berbuah lagi, lalu nanti kalau tidak terlalu curah hujan itu tinggi, itu biasanya banyak yang jadi buah. Tapi kalau terlalu curah tinggi hujannya itu biasanya banyak yang jadi buah. Pertama kita menyiapkan lubang tanam dulu ya. Kita punya hamparan. Inilah ini dulu tanaman singkong sama jagung untuk pertanian. Tapi setelah ada program penanaman kakao, kita alih fungsikan, kita tanami kakao. Pertama kita pasang pator dulu. Pator itu untuk mengatur jarak tanam. Jadi tanaman kakao itu minimal ya 3 meter sampai 4 meter. Untuk mengatur jarak tanam itu kita pasang patornya. Setelah itu kita buat lubang tanam, Pak. Yang mau ditanam itu kita buat lubang tanam dengan lebar 60, dalam 60, jadi sekitar 60. Setelah itu biasanya membuatnya pada mau awal hujan. Jadi nanti kalau pas awal hujan itu lubang tanamnya sudah siap. Kalau sudah siap lubang tanam, lalu kita akan membuat bibit sendiri, penyembelihan sendiri. Untuk membuat bibit, pertama kita menyiapkan buah kakao, atau kita ambil buah kakao yang benar-benar kalau dibuat bibit ditanam lagi itu bagus itu ya. Kita ambil buah kakao yang matang seperti ini. Cara teorinya, kita ambil buah kakao yang matang, lalu kita pangkas ya. Kita pangkas ujung dan pangkalnya sampai sabit ini. Lalu kita ambil bagian tengah, Pak. Kita ambil yang biji tengah. Itu biasanya gini. Lalu yang biji ujung dan pangkal biasanya itu kecil-kecil, Pak. Ya. Jadi kalau dibuat bibit itu kurang bagus. Makanya kita mengambil biji yang tengah. Setelah diambil seperti ini, kita gosok pakai abu. Abunya pakai abu bekas dapur masak itu. Ya. Oke. Dari kayu itu biasanya ada abunya ya. Itu untuk menggosok ini, atau pakai pasir yang lembut atau yang lentur. Ya. Nah, setelah digosok-gosok seperti ini sudah bersih. Nah, menggosok ini maksudnya menghilangkan lendirnya, Pak. Kalau sudah hilang lendirnya seperti ini, kita menyiapkan tempat ya. Ini pakai besek dari bambu atau pakai kotak yang dari plastik tidak apa-apa. Lalu kita masukin pakai pasir atau pakai campuran tanah, sekam. Kita kasih dolomit sedikit, perbandingan 1:1. Kita campur, kita masukkan ke sini. Lalu setelah ini kita biji ini kita tata di sini. Ini membuat ditambah baruan. Nah, setelah kita tunggu 2 minggu itu sudah seperti ini, Pak. Sudah ditambah. Nah, ini kan calon akar ya. Setelah punya kecambah seperti ini, kita menyiapkan polybag ya. Polybag kita kasih tanah dan pupuk tadi juga dicampur dengan dolomit sedikit. Dolomit itu biar apa? Cacing itu tidak mengurai. Nah, itu kalau dicampur dolomit biasanya aman. Kemarin ada contoh tidak pakai dolomit, ternyata seperti itu. Perkembangannya lambat karena tanahnya padat, langsung membeku. Jadinya kan
sulit untuk berkembang. Makanya kita campur ini berbandingkan 1:1, 1 ember pupuk, 1 ember tanah, dolomit setengah ember kita campur, lalu kita masukkan polybag ini. Setelah seperti ini, cambah ini kita masukkan ke sini, Pak. Ini seperti ini. Cambah ini kita taruh di sini, jangan sampai terbalik. Satu-satu ya. Satu polybag kita kasih satu. Nah, ini calon akar berarti kita masukkan ke sini Di bawah. di bawah, ini harus taruh di bawah. Nanti setelah umur, untuk perawatannya seperti ini, Pak. Jadi kalau menyiram salon kecambah itu tidak boleh diguyur. Kalau terlalu basah itu biasanya kecambahnya busuk, Pak. Nggak jadi hidup. Makanya kita tetes pakai tangan aja. Tangan gini. Setelah netes ya. Yes, yang penting basah gitu lah, yang di tempat kecambah ini. Seperti ini. Nanti setelah umur 1 bulan nih biasanya rumput ya, gulma itu karena ini ada campuran pupuk. Iya. Karena cepat berkembang di polybag ini. Makanya kita sanitasi, kita bersih, kita cabuti sampai bersih. Lalu umur 2 bulan itu sudah seperti ini. Sudah kelihatan calon batangnya. Batang. Yes. Nah, nanti kita prakteknya bisa lebih jelas lagi. Kalau sudah umur 2 bulan seperti ini, kalau sudah umur 2 bulan tinggal kita mengamati saja, Pak. Biasanya kalau masih kecil itu hamanya itu ulat atau kalau terlalu kena sinar langsung itu biasanya belum mampu. Kadang malah kering daunnya. Makanya harus pakai naungan. Naungannya pakai seperti itu, Pak. Paranet Diatam. Iya itu. Nah, nanti setelah itu umur 3 bulan itu berarti tanaman ini sudah siap ditanam. Pindah lubang tanam tadi. Nah itu kita menunggu awal hujan saja, biar tidak kita nyirami pagi dan sore lah. Kalau pas awal hujan itu kita mulai tanam. Nah, nanti kita merawat saja, kita ngamati, kita bersihin, kita bilang rumput kalau ada kan gitu ya. Nanti setelah umur dari nanam ini, berarti umur 3 bulan kita pindah ke lubang tanam. Setelah menanam, nanti kira-kira ya, umur setengah tahun sampai 1 tahun, tanamannya sudah membuat cabang, namanya cabang zigzag ya, segitiga. Jadi cabangnya kakao itu pasti tidak meninggi terus. Makanya kalau tidak dirawat, tidak dipangkas yang meninggi, itu pasti sumber langit nanti. Makanya kita pangkas supaya cabangnya lebih banyak. Nah, cabangnya lebih pendek untuk memudahkan kita merawat, memangkas, memanen. Berimbun. Nah, seperti bisa Bapak lihat, ini kan tidak ada yang terlalu tinggi ya. Makanya pendeknya aja pakai gunting kalau yang pendek. Nah, itu setelah umur 2 tahun, otomatis tanaman ini sudah mulai produksi, Pak. Pasti. Sudah mulai berbunga, sudah mulai produksi. Nah, nanti kalau sudah panen, berarti tiap minggu itu kalau musim buah lebat itu pasti kita panen. Jadi kakao itu sudah ada intinya. Kalau sudah mulai produksi itu ada yang bunga, ada yang buah kecil, ada yang buah matang, gitu. Jadi menyusul terus ya, Pak? Menyusul terus, Pak. Ya ini kebetulan pas baru akan buah lagi, tuh ini nanti bisa dilihat calon buahnya. Nah nanti setelah dipanen, cara pemanennya nanti panen itu tidak langsung dipecah, Pak. Langsung pakai proses juga. Jadi kita taruh satu tempat namanya pemeraman. Jadi kakao itu sudah tua, sudah bisa diproses makanan, tapi untuk mengambil bijinya biasanya kalau masih hijau itu kan sulit ya. Beda kalau yang sudah benar matang, itu digoyang-goyang ini sudah bergoyang di dalamnya, jadi mudah diambilnya. Tapi kalau yang sudah tua tapi masih agak hijau itu biasanya agak tidak ngambil di situ. Tapi kalau diperam itu sudah lepas. Jadi bijinya udah lepas sendiri. Iya, ya nanti diambil tapi kan lebih mudah itu. Setelah diambil, lalu kita berarti dari panen kita peram 2 hari, lalu kita pecah. Setelah dipecah nanti kita akan proses namanya fermentasi. Fermentasinya ya nanti pakai kotak. Jadi kalau panennya banyak ya pakai kotak besar yang mutannya sampai 40 kilo. Tapi kalau panen sedikit ya pakai kotak kecil. Nah, pakai kotak kecil itu nanti kotanya ada yang 5 kilo, ada yang 10 kilo, 40 kilo. Nah, seperti itu teori ini ngeten iki ya, nanti kita jelaskan teorinya, nanti kita akan praktek langsung. Apakah bagaimana caranya begini. Ini ya. Mungkin ada yang ditanyakan secara teori.
Nanti sebelum kita praktek dulu. Itu Pak, habis pembersihan Lendir. ya. Itu dijemur dulu Enggak, atau gimana? Jadi waktu masih basah ya. mati basah. Kalau jemur kan emang nggak jadi tambah ini. Jadi setelah ini dibersihin pakai abu, sudah seperti ini. Kita cuci pakai air bisa, kalau enggak apa-apa. Ini atau kita kupas ya. Ini kalau sudah seperti ini kita kupas untuk mengetahui calon akar dan calon batangnya. Itu kalau dikupas pasti kelihatan. Tapi kalau tidak dikupas, karena ngupas ini kan lama ya, sulit. Keras. Itu kita taruh, tapi menaruhnya itu di tempat ini tidur gini Pak. Itu. Tapi kalau sudah dikupas, sudah kelihatan calon akarnya, berarti naruhnya berdiri. Iya. Nah, ini seperti itu. Jadi tidak boleh dicemong dari menghilangkan lendir ini langsung dicuci pakai air atau tidak apa-apa, langsung taruh di. Nah, nanti umur 2 minggu pasti sudah tunas seperti ini. Tapi tunasnya itu pasti akar dulu, bukan calon batangnya. Iya, buat tambah dulu. Iya, ditambah dulu. Seperti apa? Toge modelnya kayak gitu. Tompolan ya, dari Tompolan. kedelai. Ya, toge. Kayak kedelai kan modelnya gitu. Ya, kan akarnya dulu yang Iya, tunas. akarnya. Iya, coklat juga begitu Pak. Seperti ini. Nah, setelah ini kita monggo kalau masih ada pertanyaan tentang teori. Jadi kita menjelaskannya itu ya kadang kurang pas mungkin karena saya juga petani biasa ya, bukan orang dinas. Jadi yang kalau petani itu yang Sering sering dilakukan tuh mungkin prakteknya atau segalanya yang penting dapat hasil, dapat ekonomi kan gitu ya. Yang penting hasilnya sudah bagus ya, tidak harus teori kalau saya seperti itu. Maaf ini pertanyakan yang masalah penaruhan apa Itu, tempatnya ini. itu ada pupuknya, model pupuk ya? Ya kalau ada pupuk lebih bagus. Kalau enggak karena cuma membuat kecambah, Iya. ya itu enggak pakai pupuk enggak apa-apa. Yang harus pakai pupuk itu yang dimasuk di Iya. polybag. Saya untuk membuat sambah itu kan harus itu. Iya, yang penting kelihatan calon akarnya gitu. Iya. Pak. Mudah kalau untuk membuat ini mudah Pak. Iya. Kalau tidak pakai biji ya biasanya dari pemerintah itu sudah berupa bibit biasanya. Bantuan. Kalau tidak membuat tambah sendiri ya kita mengajukan saja proposal sama dinas ya dikasih. Sama yang dari buahnya itu yang diambil yang mana tengahnya apa ujungnya tadi? Tengah Yang tengah ya? Iya, dari ujung Ah, angkanya biasanya itu kecil-kecil Pak. Iya. Diambil tengahnya ya? Ambil tengah aja. Kalau terlalu kecil ya nggak usah dibersihin ini. Iya, iya. Ambil yang tengah biar bisa maksimal. Ya, depan-depan. Ya. Seperti itu ya teorinya. Terus nanti ini kita akan praktek mawon langsung biar lebih jelas. Oke, pertama ini. Pertama kita cara pembuatan tambah dulu. Kita ambil buah kakao ini yang matang nih Pak. Kalau udah matang ini pasti digoyang. Ya, bunyi ya. Bunyi. Pasti Tapi kalau yang belum, ya, ini masih lengket sih. makanya udah tua. Tapi untuk memudahkan mengambil bijinya itu kita peram dulu. Meramnya ya kita tumbuk sini terus kita pakai daun-daun. Iya. Itu paling 2 hari jangan. Dan nanti kita cara mengambil tadi ya, mengambil bijinya kita ambil ini. Kan gini Pak. Dicontoh di teori juga sama. Kalau saya melakukan ya seperti ini. Iya. Bijinya kayak gini. Bijinya. Nah ini kan biji yang ujung pangkal itu kan kecil Pak. Ya. Kalau tengah pasti besar-besar. Nah, ini. Nih. Kita ambil sini ya. Ya. Terus nanti kita cucinya pakai abu ini. Ya. Ini abu dapur lah ya. Iya. Ini kita gosok sampai bersih. Ini kalau ini kan biji lah yang biji besar ini. Enggak, kalau dijemur kering enggak jadi tumbuh. Terus metiknya pun juga nggak harus nunggu kering ya nanti di pohon. Ya meteknya kalau sudah kelihatan oren, kuning itu itu baru pasti petik. sudah petik. Jangan sudah tumbuh. sampai nunggu garing. Enggak. Nah, kalau garing nanti
jadi tunas di dalam, Pak. Malahan ya. Nggih, jadi tunas di dalam. Enggak, kontur tanahnya aja Pak. Benar lebih bagus tanahnya. Ini terus kita gini, Pak. Nah, ini naruhnya gini ya. Coklat Ya. Kalau ini sudah kelihatan ya, harus calon yang tunasnya tinggi pasti itu melihatnya enggak. meletakkannya berdiri, Pak. Ya, Nah, ini karena kita udah tahu Ketahuan nah, masalahnya. ini udah ketahuan. Makanya naruhnya begini. Tapi kalau masih begini, Telentangin ya aja. terlentang gini tidur ini. Ini nanti 2 minggu itu sudah pasti jadi kecambah. Kalau masih licin, gosok terus. Jadi nggak boleh licin. Nggih, nanti kan biarin. Kupasnya gini, Pak. Ini kalau dikupas pasti kelihatan calon akarnya. Nggih. Kelihatan enggak? Tapi kalau dengan cara gini kan lama ya kalau membuat banyak. Lama. Membuat- Kalau mau coba boleh Pak, Mau coba monggo. sambil ini praktek. Ya. Ya nanti siapa tahu. Nah ini bisa sampai apa? Nggih. Nah, kalau dikupas gini pasti kelihatan Pak calon akarnya. Nah ini nih. Ya. Iya, iya. Ini calon Bawah, akar bawah. di pinggir. Pasti ada putih-putihnya gitu. Ini pasti nanti. Kalau udah gini ya taruhnya berdiri gini. Ya kalau Berdiri. Tapi kalau belum, nah ini calon akar. ya. Ini kelihatan kalau dikupas pasti ini tuh. Tapi kalau dengan cara dikupas itu biasanya lama. Harus sabar lah gitu. Iya. Tapi ya lebih cepat, pertumbuhannya lebih cepat. Nah, kalau masih licin kan sulit ya dikupas ini. Gosok terus. Ya. Nih, coba. Yang kita olah nanti kan ini bijinya itu dalamnya. Ini kalau sudah basah juga kelihatan benar. Nah ini, Iya. ini calon akar. Nggak mesti kupas nggak apa-apa Pak ya. Enggak cukup enggak apa-apa, tapi naruhnya Tidurin. Tidur. tentang tidur. Kalau udah ketahuan Ketahuan ditancepin. tandem ini kan pasti calon akar ya berarti. Iya. Tapi kalau nanti letaknya didirikan, padahal calon akarnya itu taruh di atas, nanti kan melungker. Balik ini ya. Balik kan sulit lama ya. Makanya harus dikupas dulu biar kelihatan. Nah gini ya, nanti kita tunggu ya. Kita tunggu. Nah ini setelah umur 2 minggu, 3 minggu, kita taruh di sini yang tunas ini. Nah ini kita taruh di sini. Itu seperti ini nanti. Terus kita 3 minggu ngangkat, ini akarnya ngangkat, jadi ini pecah. Pecah baru calon batang. Nah, kalau udah segini tinggal kita merawat aja, kita sirami Iya. dengan sore. Nyiram juga mboten ngangge susu. Kalau udah gini yang penting basah semua, Pak. Iya. Tapi hati-hati itu kalau sudah gini. Lebih hati-hati sih Ini, ini. karena harus benar-benar diatur kalau yang ini, karena basah loh, nanti malah busuk jadi akar. Tapi kalau udah segini harus sampai basah semua. Terus cara ini ya harus pakai naungan, kalau masih kecil pakai maranet. Kamu langsung matahari. Iya, kalau Matahari langsung nggak matahari langsung. kena itu biasanya kering ya, kan lentur ya. Makanya tidak tahan kena matahari. Nah, buat ini lah berarti kita tunggu ya. Kita tunggu 3 bulan itu sudah, itu umur 2 bulan Pak, ini umur 2 bulan yang ini. Iya. Nah, nanti kalau udah umur 3 bulan udah segini pasti itu. Ya begini. Caranya ya, membuat bibitnya. Nah, setelah ini kita tunggu aja ya, kita tunggu cara pemanenannya. Minum. Kalau udah sini kan nunggu nanam kan pasti buah ya, pasti panen. Nah ini kita ada bunga, ada buah. Kalau ya contoh pasti sini aja. Ini. Enggak pendek ini. Seperti ini. Iya. Ini ada yang matang nggak? Nah ini. Oh ya satu. Ini ada yang matang ya. Jadi ada bunga, ada yang buah matang. Nah, ini dari bunga sampai matang itu umurnya 5 bulan sampai 6 bulan. Oh.
lama juga ya. Nggih, tapi kan terus Pak. Oke. Jadi paling minggu gantian. nggih, minggu ini kan terus minggu depannya lagi ini nggih, minggu depannya lagi nunggu 2 minggu 3 minggu ini terus ini terus yang Jadi, bunga besar beruntun lagi nggih. Niki kalau ini kan sulaman dulu. Kalau yang besar itu udah umur 18 tahun. Nah, masa produksinya itu sampai 35 tahun. Yang paling dirawat, dipangkas, dipupuk, itu pasti produk terus. Nah, kalau sudah seperti ini ya, jadi coklat itu ada warna hijau dan merah. Kalau ini warna merah. Tapi kalau udah matang, itu tetap warnanya ini. Kalau sudah seperti ini berarti sapi panen. Cara mananya itu harus hati-hati, tidak boleh diuntir, tidak boleh dipasembret ini. Kalau rusak bantalan buah ini, tidak mau buah lagi di sini. Makanya harus hati-hati. Ini bisa dipotong ya. Yang potongnya mepet buah ini ya. Nggih. Nah, ini besok itu pasti bunga lagi di sini, Pak. Nggih, tumbuh. Nggih. Ngeten iki modelnya Bunga lagi, nggih. Tidak mungkin pindah di sini, nggak mungkin. Pasti di bekas buah. Ini satu pohon bisa berapa banyak? Ya tergantung. Kalau musim buah itu bisa sampai 50. 50 ini. Oh, kali mereka ada yang ya minimal itu 5 londong ini pasti ada. Tapi pas musim buah loh. Dari bunga ini ke segitu berapa lama? 5 sampai 6 bulan. Tapi kan terus ada yang bunga. gantian Malah mateng kene. kalau budaya kakao, insya Allah nanti punya lahan itu monggo untuk pengembangan kakao saya bukan apa, saya mengguru ya, yang kita menjelaskan itu apa yang kita lakukan. Iya, betul. Jadi kakao itu saat ini semakin ke depannya itu semakin bagus Pak. Karena kakao itu produksi kakao dunia ya. Kalau di Indonesia kan nomor 3 ya produksi kakao dunia. Ya Pantai Gading dan Dana sana nomor 1 dan 2-nya. Itu katanya itu tanamannya rusak. Jadi buahnya kurang. Entah sekarang kalau udah harga tinggi ini mungkin jadi apa budaya lagi kurang tahu. Katanya Pak PPL, BPP, Dinas itu katanya sana berkurang. Makanya kemarin bos-bos besar yang punya pabrik besar itu lari ke Indonesia. Kemarin kita kedatangan dari Australia. Ya. Dari kemarin Mas yang itu. Dari Sini. yang dari asing itu. Asing ya, Nah, nggih. itu kan sering maunya kerjasama Pak. Iya. Nah, tapi kan kalau saya tidak mungkin mampu karena melayani Iya, sekian PT banyak itu kan ya. Iya. Berton. bulan paling Oh. berat ton loh, Nggih. minimal 5 ton loh. Nah. Nah, kalau saya kan nggak mampu. Kalau bisa satu pintu, satu desa itu ya musim buah bisa 2 ton. Tapi satu desa loh Pak, Nggih. satu pintu. Yang dikolektif antara Iya. grup Karena- sini grup sana gitu. Nggih, dari beberapa kelompok Nggih. itu jadi satu bisa. Karena di Ngangren itu banyak kakonya. Nah, itu karena tidak mampu ya kita utamakan yang di tempat kita sendiri. Karena di Ngangren itu ada 2 tempat pengolahnya, di Bia Coklat sama di TTP. Dan nanti Bapak Ibu bisa melihat di hilirnya ya, tempat pengolahan, tempat pembuatan pupuk, hasil olahannya. Itu nanti secara detailnya di sana menjelaskannya. Kalau saya cuma Tanahnya tuh khusus ya ini. Kalau ya kalau tanaman kakao yang penting ketinggian DPL itu ya minimal ya 300 sampai 400 itu pasti udah bisa tumbuh dengan bagus. Tapi kalau rendah dan rendah mungkin bisa hidup tapi mungkin cara buahnya itu kurang mungkin loh. Karena kalau di sini ya Langgiran itu DPL di bawah ini paling 400 ya 500. 400-an, 300, 400. Nah, kalau di puncak Puncak sana 700. 500-700 DPL. Makanya tanaman kakao yang penting suhunya agak dingin. Kalau panas itu kan nggak mungkin. Jadi ya makanya harus pakai naungan. Wong di sana awal dingin aja pakai naungan. Naungannya pakai naungan tetap seperti durian, pohon petai, rambutan gitu. Jadi coklat itu tidak mau terlalu kena panas, tidak mau terlalu dingin. Kalau rimbun itu pasti lembab. Lembab di bawah ini, akhirnya buah-buah ini banyak yang busuk. Jadi pohon lainnya itu ya untuk membantu ini Iya. juga ya. Iya, ini yang apa,
besar-besar pete, bulan itu kan kita buat naungan. Nah, terus untuk pemangkasannya itu harus pangkasan serai. Sinar matahari bisa dilihat masuk ke bawah tegaan itu paling enggak 60%. 60%. Yang penting kita melihat di bawah ini, kita tahu langit di atas. Berarti sinar matahari masuk ke sini. Ini harus jelas. Carakannya tadi ya. Iya, tidak boleh dipaksa. Nah, ini bisa dilihat, Pak. Ini bekas. Nah. Yang pentol itu ya, bawah terus. Ini. Matanya harus gini. Ini setahun bisa berapa kali panen? Tiap minggu, Mas. Minggu. Kan beruntun itu. Jadi beruntun. Dipotong sini, yang sana udah kembang. Terus yang tanggung-tanggung udah mulai besar kan? Iya, terus. kapan dia sampai nggak berhenti berbuah itu? Biasanya kalau umurnya sudah tua, sekitar udah umur 40-an tahun, 35 sampai 40 itu biasanya tidak maksimal. Nah, kalau udah tidak berkurang, daripada kita budidaya lagi, menanam lagi, Pak, kita pelihara tunas yang di bawah seperti ini, Bu. Yang tunasnya di bawah seperti ini, Pak. Nah, nanti kita pelihara atau kita budidayakan sambung pucuk. Sambung pucuk. Di stek itu nggih? Iya, disambung pucuk. Nah, ini kita pelihara, kita sambung pucuk. Oh, sakit nggih di stek? Bisa. Nah, untuk keberhasilannya itu biasanya sambung pucuk. Kalau sambung samping itu biasanya 30% keberhasilannya. Tapi kalau pucuk itu Pasti jadi. pasti jadi. Yang penting tidak kena air. Kalau kena air kan busuk ya. Terus antara kulit yang disambung sama yang disambungi itu harus nempel, kulit sama kulit. Tapi kalau kulit dapat kayunya, ya mungkin nggak jadi busuk. Ini kalau daripada menanam lagi karena sudah tua, ya kita budidayakan tunas, lalu kita sambung pucuk. Nggih, ngomongnya ini kan tunasnya niki. Nggih. Saged dipotong, Saged nanti potong gini, Pak. Nggih. Ngaten, Nggih, kita sigar, nggih. nanti kita tek enggak bawa langsung. Nggih. Nggih. Jadi kita cari entres. Entresnya tuh cari pohon yang buahnya bagus. Kalau ini buahnya bagus, ngapain dipelihara? Kita cari buah yang bagus, nanti kita sambung di sini. Jadi nggak usah ngurungkat ini ya. Nggak usah. Nanti kalau ini sudah benar hidup, kita kurangi, Pak. Kita Oke. kurangi. Jadi untuk menghidupkan ini Nah, potong. kita hidupkan yang ini. Nanti daripada menanam lagi kan lama ya. Nah, ini langsung 1 tahun pasti sudah buah. Ini kita dilihat ini ada buahnya. Ini loh, Pak, kita nyambung 1 tahun, Pak. Oh, pernah ada nyambung ya, Pak? Iya, pernah ya ini. Sambungan, Pak. Ini sambungan juga. Oh, Ini sambungan, ini sudah mulai buah. Baru berapa ini? Belum ada setengah tahun. Ini sambung pucuk ini. Ini kita pelihara tunas ini. Kita sambung cari antara yang bagus. Nah, ini belum ada 1 tahun kan ada buahnya. Nah, ini kalau udah hidup seperti ini dikurangi. Oke. Kita pelihara yang ini. Itu langsung buah. Ya, paling ini dulu ya. Iya, Kalau ini yang dikurangin ya. Iya. Tapi kalau masih produksi ya Biarin dulu. mana? Saya. Nggih. Jawa mana-mana nanti. Bagaimana nunggu Tidak apa itu laba-laba? Mana? Kapan ini ya? Dan setelah panen kita proses fermentasi, Pak. Mau praktek cara sambung pucuknya enggak, Pak? Praktek apa? sebenarnya pengennya juga begitu. Oh ya, enggak apa-apa. Nyambung Praktek nyeteknya sih. itu. Cara nyambungnya ya. Saya kan dulu pernah nyetek ya kayak singkong kan pernah. Saya singkong. kalau gampang kan Gampang, saya. nggih. Kalau yang kering kayak gini kan nggak tahu. Ini ya. Ngalahin ini, Pak. Heeh. Oh, bukan cuman istilahnya pakai kayu-kayu biasa gitu terus untuk biar melakupnya gitu loh. Enggak, ini caranya. Kita potong ya. Ini kita tunas yang bawah ya. Kita potong aja. Nah, ini. Terus kita cari buah kakao yang buahnya bagus, umpama nih, Pak. Ini, Pak, kita ambil ini. Kita cari entres yang bagus ini. Yang kira-kira sama. Sama powernya. Oh, yang disambung sama nanti. Ya, ini entres yang mau disambung. Kalau sambung pucuk, itu cara ngupasnya 2 sisi, Pak. Iya. Contoh aja ya. Iya. Halo. Nah, ini harus gini.
Iya. Terus yang kalau sudah seperti ini, kita yang Itu disambung juga. disigar, Nang ya. dibelah. Kelihatan ya? Iya. Yang penting kulit ini sama kulit yang di sini nempel, Ketemu. ketemu. Tapi kalau besar yang disambung, kita tempelkan yang sisi aja, enggak apa-apa bisa hidup juga. Oh, yang ngalahin satu istilahnya. Ngalah ke yang sisi. Oke. Ya. Kata saja. Oke. Oh, iya. Ini nggak harus nempel ya, Iya. kulit sama kulit. Iya. Ambil yang sisi aja kalau besar yang Oke. disambung. Ini terus kita ikat ya, Oke. kita ikat terus kita tutup plastik ini Pak. Tutup, Iya. kita leni. Nanti biasanya umur 2 minggu sampai 3 minggu ini sudah kelihatan Iya. ini ada tunas Oh, biasanya. boten mriki nggih, anu setoke anu. Tunas. Boten yang dipelihara kan calonnya ini Pak. Nggih. Nah ini kalau ada tunas di sini kita hilangi. Oh, malah. Ini kan masih asli di sini toh. Iya. Kalau yang hidup di bawah ini. Tapi kalau yang ini pasti yang buahnya Hmm. bagus tadi. Iya. Nah, Jadi yang penting- tumbuh tunasnya bukannya di ujung sini ya? ya biasanya di mata-mata ini. Mau di mata-mata ini. Oh, ini. Oh, Ini. iya. Beda. Kalau Rana ya juga pernah nyetek kayak gitu, cuman kalau bedanya kan kalau nyetekan kan biasanya di sini, kalau pohon singkong itu Iya. kan gitu. Tapi yang dipelihara kan sambungan ya, Pak. Iya. Biasanya. Kalau yang di sini kalau tunas pasti dihilangi. Iya. Karena sama ini kan nanti Hmm. buahnya sudah seperti ini. Jadi dibelah gitu. Iya. Kalau kita nyambung pucunya ini warna hijau, kita enternya warna merah. Nanti satu pohon bisa 2 warna. Ini pasti ini warna hijau, ini buahnya merah. Ini merah. Ada contohnya sana, yang warna. Jelas. Nih, cara nyambung kan ya. Nggih. Sekarang cara proses pemanennya atau pemecahannya. Pemecahannya ngeten Pak. Dan dari mainan tadi kan diperam ya Pak. Diperam. Lalu pecahnya itu tidak boleh benda tajam Nah, nggih. karena mengenai biji dalam. Takutnya kena biji. Nanti kan mudah kena jamur. Nggih. Biarpun difermentasi itu cepat kena jamur. Nggih. Makanya harus hati-hati. Pakai palu. Oh, gitu. Ketok. Atau dibenturkannya kalau Nggih. Ketok lah ya. ini kena ketika kali ini. Cari yang seperti ini. Nah ini sebenarnya manis juga Pak. Bisa dimakan Bisa. tapi lendirnya Pak. Bisa dikelamut ini. Nah, ini. Nanti biji. Coba enggak apa-apa, ini enggak masalah. Manis kayak ini, Lendirnya kayak iya. serikaya. Nanti bijinya taruh di kotak. Ya kayak sirikaya. Serikaya betul. Monggo. Mama. Coba enggak apa-apa. Nanti cuci tangan di sana. Itu ada air. Sirikaya. Nah, manis. Monggo dipegang kalau dicoba. Nah, pegang aja. Pak. Mau nggak? Mau banget. Ini. Tapi cuma lendirnya, bijinya yang kita olah kan bijinya. Melendir doang. Nah, ini. Bijinya di ini. Enggak, manis Pak. Manis. Mau nyoba? Nggih. Coba. Coba enggak apa-apa. Seperti ngemut permen. Kayak Tapi lendirnya aja. Dikunyah enggak apa-apa tapi pahit kan. Iya, kalau itu pahit. Kalau yang kering biasanya udah. Dek, Tina. Buah kering iki goreng ning. Biji kering iki lho. Nah, ini ya. Setelah dipecahi Pak tadi pakai benda tumpul, kita ambil ini. Kita ambil. Seperti ini. Kalau enggak kena hama, pasti seperti ini lepas sendiri. Tapi kalau kena hama, Iya. Itu gua amal ya. hama. Kenapa bekan? Jadi dulu tersengat lebah sini sampai dalam. Yang dimakan kan lendirnya. Kan ini. Nah, kita ambil ya, kita masukkan ke kotak ini. Ini ya. Sama tumis ya. Itu yang kering ya. Yang udah Tapi belum kering itu Pak. perlu gosok-gosok maling. Iya, ini perlu jemurah lagi ya. Ya kayak sirikaya kan. Ya, ngoten nggih. Nah, kalau sudah diambil seperti ini, kita pakai daun pisang. Ini maksudnya.
biar nanti lebih apa rapet ya, pemanasan lebih maksimal, atau nanti aroma coklatnya itu lebih bagus. Maka kita lapisi daun pisang nanti. Nggih. Ini proses apa namanya Pak? ya? Fermentasi. Kalau panennya sedikit ya, pakai kotak kecil ini, kotanya 5 kilo basah. Kalau sampai 40 pakai kotak ini, kotak besar. Ini 40 kilo Pak. Nah ini biasanya setelah 3 hari ya di kotak ini kita balik, namanya pembalikan. Kalau kotak ini tinggal buka, berarti yang atas harus di bawah. Kalau Balik, ini balik. grade-nya kakao itu bagus A, B atau itu dari mana? Ya, Yang bagusnya mana? kalau biji kering itu kita grade dari biji kering bisa, dari gelondongnya bisa. Kalau gelondongnya kita ambil yang jelek-jelek, tapi kayak yang Dari itu. dari grade A itu bagusnya lebih enaknya itu yang biji kering. Mbak. kering. Biji kering itu pasti udah pasti dong yang bagus atau enggak. Nah, ini kan belum kering, kemarin hujan terus. Nah, ini kena Jadi jamur. lebih mudah yang kering seperti ini ya Nggih. menentukannya. Sudah kering kan kelihatan Mbak. Ada yang besar, ada yang kecil kan ngeten iki. Kalau yang A itu yang buat Nah itu yang grade besar ini. yang besar. Bisa. Kalau difermentasi ya, itu biasanya 3 kilo basah ini. Diproses fermentasi itu jadi 1 kilo kering. 31 pasti itu. Ya ada lebihnya paling 1 sampai 2 on. Setelah ini umur 3 hari di kotak pertama dibalik, lalu yang atas taruh di bawah, yang bawah taruh di atas. Itu nanti tunggu 3 hari lagi atau diaduk ya, diaduk pakai alat itu, pakai entong biasanya. Itu diaduk dulu. Nanti kita tunggu 6 hari ya, berarti udah dijemur. Cara menjemurnya pakai ini Pak. Oh, streaming Streaming ya. Ini kalau pas musim panen ya streaming dipenuhi semua. nanti Dijemur ditarik matahari. Nggih, kalau musim kemarau itu biasanya ya 3 sampai 4 hari itu udah keringnya udah maksimal. Kadar air itu yang paling bagus disimpan tahan lama itu minimal itu 7%. Itu disimpan sampai 8 bulan tidak kena jamur. Ini kena jamur karena masih basah kemarin ya, karena hujan terus. Nah ini kita belum sempat jemur. Kalau udah dijemur lagi ini kan hilang. Nah kalau udah kering ini, kalau udah kering bener ya, kan nanti kalau diolah kan disanger ya, disanger. Yang diolah kan, kalau udah digini dibuat bibit nggak bisa. Ini udah kering. udah kering Mas. Ya kalau kering nggak bisa. Ya, ini proses penanaman. Iya. Nah, ini proses Fermentasi. istilahnya fermentasi. Nah manfaat dari fermentasi itu biasanya kalau disimpan itu tahan lama, Nggih. tidak mudah kena jamur. Tapi kalau aroma coklatnya juga bagus. Tapi kalau asal-asalan ya, medek seperti ini langsung dijemur itu enggak apa-apa. Tapi warnanya putih. Kalau dibuat olahan biasanya tidak tahan lama, udah basi gitu. Makanya harus difermentasi kalau dibuat olahan. Sebenarnya kalau enggak difermentasi ya laku karena pedagang banyak. Ini tuh ada pedagang keliling, Cepat gitu ya. itu cepat dapatkan ya, namanya orang banyak. Ada yang pengen nih cepat untuk duit, ya di grup medek, Jemur. Tapi kurang enak ya Pak. iya. Kualitasnya Kualitasnya kalau diolah itu kurang bagus. Di aroma coklatnya tidak bagus, ya tidak tahan lama. Nah, ini. Nanti kalau disangrai kan lepas ya. Ini yang digiling. Digiling jadi bungkel, dipres untuk memisahkan lemak. Dan bungkelnya itu kan lemaknya nanti kalau dipres kan keluar lemak. Nah, yang paling mahal lemak. Lemaknya yang paling mahal. Ya, ini sampai berapa? 300 500 ya? Lemak kita. Tapi kalau bubuk itu biasanya 3 kilo, 350 1 kilo. Kalau gelondong kering sekarang harganya 110.000 yang fermentasi. Ya, saya ingat ini Iya. langsung. Tapi kalau asal-asalan biasanya cuma 50 60. Ya, kayak tengkulak. Bisa tahu nggak itu? Kalau Penjual itu asal apa? saya Dapat kinerjanya. untung tuh Pak kalau tengkulak itu. Iya. Jadi nggak Enggak menjaga kualitas.
Jadi yang menjaga kita ya. Yang menjaga Ini kita. posisi proses saya begini. Ya, makanya pedagang itu kalau mau biji kakao yang standar itu biasanya tempat saya. Makanya harganya saya beda. Beda ya. Beda. Jadi untuk pengetesan si ini nggak ada. Pengetesan si pembeli itu nggak ada. Nggak ada, biasanya asal dapat dagangan. Kalau pabrik besar itu kan nggak perlu nggak perlu itu, nggak mungkin. Sebenarnya perjanjiannya pasti ada dulu. Iya. Apa namanya? Praktek. Itu kadang dicampuri itu. Jadi yang tahu cuma kita ya, Yang tahu kita. yang menjelaskan kita. Iya. Wih, beda lah. Iya. Ya, ya. Matur nuwun Pak. Seperti ini ya. Oh, anu misalnya. Nek lahan ini semestinya penting tanahnya sih keluar. Tanahnya pasir atau Tanahnya kan tanah Kamal kan tanahnya tanah merah terus banyak batu. Daerah banyak batu daerah juga. mana Pak? Gunung Kidul, Wonosari, Niko gua. Belum gitu. Enggak bisa. Makanya Tanahnya. panasnya terlampau ini lagi. Oh, gini gitu apa, Pak? Nah, nggih kalau Kamal mriki lho. Yang jenengan pun nate Kamal, mulo, Mula. Arafate Baron lah. Oh, jadi. Ikan kula ke sebelah kanan. Kalau mau ditanam Tanaman ngene. sayang Oh, iya. ada tanah cuman Soalnya Gunung Kidul kan klaster kan berbeda. Zona utara, tengah sama selatan. Enten daerah Lipan Kehutanan, Daerah Jaga pantai, Kehutanan. iya. Pak Sugar nih. Pak Sugar. harus 300 Yang pelayan. kalau misalkan Pelayan apa tadi anu? Sama sana kan lapukannya Pulau ini batuan mboten kapur, ngerti nih bukan dari karang, jadi Kehutanan putih. di Susah. Lipar. Terus tanaman kayak di sini tuh derengan beda. ngirim kabar sih enten Kalau sini batu subur di- kan lapukan dari batuan Iya. vulkanik. Enten enten. Gini gitu. Kan bojone meninggal. Kalau kakao di Yogyakarta itu yang paling cocok itu di Gunung Kidul. Gunung Kidul aja sebelah utara. Kalau terutama di Patok, Patok ini, terus di Lipar itu cocok, Monjong cocok, Jawa Karangmojo itu cocok. Tapi kalau udah ke sana, daerah Pulo, daerah anu itu Susah. Nah ini lho. Lahan sih banyak sebenarnya cuman deh. kalau sana Seret Jati, matahari jati, makanya Jati sama jati Asia. kok. Oke, jati akasia. Oh, saya kira itu asli saya. Kulo ini aslinya tinggal di Tangerang. Anak-anak gua lahiran enten mriko sedaya. Iki kan anak kok. Iya, Ya, malah anu kan penelitiannya enten mriki anu. iya, iya. Nek kulo ya hasilnya Ya, nyoba saja. rada paham lah ya. Nah, ini Nyoba mawon di daerah jenengan Gunung Kidul ini loh. Mula. Amal itu mungkin pohon ya kalau memang nyoba bisa mah nggak hidup nanti kembangkan apa-apa. jadi yang penting Perlu coba. riset ya. Nah, Coba. ya, saya dulu. kulo nggih ngoten pikirin ini. Iya. Di pekarangan rumiyin Karena di sini kebanyakan pekarangan, Pak. Nggih. Jadi Ngelanggeran itu semua masyarakat itu punya tanaman kakao semua. Tapi ada yang banyak, ada yang dikit. Terus, daripada nanti proses sendiri-sendiri kalau yang punya dikit. Dulu pas kelompok kami jalan itu kita beli basah. Yang proses sampai biji kering itu kelompok. Itu lebih maksimal, harganya lebih. Nggih kaget di sini berapa ini Pak apa yang punya lahan ini ada berapa banyak berapa hektar Ya kebanyakan ada di sekitar rumah aja, di pekarangan. Di sekitar rumah itu ada kakaonya. Jadi tidak ngeblok satu hamparan. Belum ada. satu blok satu apa Belum itu ada. mboten. Oh. Belum. Ya kebetulan yang paling banyak ya alhamdulillah bukan Beriking saya. Ya sombong ya. Saya itu ya terutama sini sama rumah saya yang sana sama kebonan dekat masjid ada. Jadi punya 3 tempat. Ya kalau dihitung itu ada sekitar 300 400. Kalau ini dulunya ada 100 lebih karena dibuat di warung sama anak di BK akhirnya berkurang ini sekitar 60-an pohon. Tapi kalau musim buah kemarin ya buah lebat Agustus Juni Juli Agustus itu buah lebat jadi di pohon-pohon ini banyak buahnya itu 1 minggu kita dapatnya 60 basah. Kalau di komentar jadi 2 kilo kering 1 minggu loh. Betul saya enggak kosong ya. Nanti Bapak bisa kesini kalau musim buah aja. Nanti bisa dilihat. Nah, 1 minggu 20 kilo. Kita jual kemarin kan 2 juta. Kita kirim ke UGM adalah untuk penelitian. Di sana dibeli 120 kan. Karena kita proses fermentasi standarnya standar SNI ya.
Kalau musim panen itu ya akhir-akhir hujan itu, awal kemarau. Itu kalau kemarau itu kan bunga itu pasti jadi tuh Pak. Kalau musim hujan itu kalau benturan itu biasanya rontok. Atau yang udah jadi ini busuk. Makanya harus dibangkar. Sinar matahari masuk, terus dibuat rorak ya. Rorak di sela tanaman dibuat rorak. Lubang membanjir ini. Ini udah penuh kebetulan. Nah, rorak itu manfaatnya kalau hujan air masuk ke situ. Ini tidak resap. Karena kalau kemarau bisa menyimpan daun-daun kering. Nanti jadi tutup tanah, jadi pupuk. Setelah ditutup ini ya coba kita budidayakan tanaman ini Pak. Selain ada tanaman korang namanya. Korang. Ini kita budidaya korang juga. Kalau jarak ideal tanam, Jarak jarak pohon kakao nih. 3 meter Pak, minimal 3 meter. 3 sampai 4. Jadi masalahnya kan cabangnya Nggih. biar leluasa gitu lah. Nggih. Sebetulnya tanaman kakao itu cabang sini tidak boleh tempo harinya. Iya 6 meteran lah ya. Tapi kalau petani biasanya kan main-main, anu buah. Nah, aturan ya, secara wong dinas harus dipangkas. Jadi antara pohon ini tidak boleh berkaitan. Nah, kalau saya ada buahnya ngapain dong? Sayang. Dapat hasilnya kan, ada buahnya kan. Berarti kalau lahannya lebar kemungkinan malah seharusnya tuh 6 meteran jaraknya ya. Ya, udah kalau terlalu luas nanti lalu Pak. Karena mataharinya terlalu masuk semua kan enggak Kurang berarti juga. Jadi lebih banyak 4 meteran. 4 meter. Ini 3 meter juga, kadang 3,5 ini ya. Gangnya kita buat. Ini udah tepung Pak. Masalahnya cabangnya kan Ini kalau mau lihat yang satu pohon 2 buahan ada di sana contohnya. Mau dilihat monggo. Ini ada satu pohon. Kita dulu nyambung pakai warna merah ini. efeknya. Kita nyambungnya pakai entres warna merah. Ini daun kering-kering karena kemarin kemarau tuh. Nah, terus kena hujan biasanya mau membuat tunas baru itu daunnya rontok dulu. Nih, ini awalnya tanaman pokoknya itu warna merah ini. Ini dulu kita sediakan dengan cara sambung samping. Sambung samping. Kita tempel gitu. Iya, nempel betul. Kalau sambung samping itu Ngupasnya satu sisi. Iya, cuman ini doang. Terus tempelnya gini. Nggih. Ini hasil sambung sampingnya. Warnanya hijau. Warna hijau. Nah, kalau yang aslinya ini Yang merah. warna merah. Satu pohon 2 warna. Warna merah. Makanya nyamping ini. Nah ini mudah-mudahan nanti buah lebat gini. Kalau beda bibit lah ya, warna merah sama ini. ya punya Ketek, jenisnya warnanya jenisnya itu sama Sulawesi Mas kalau ini. Tapi kalau untuk apa biar 2 warna itu kita cari yang warnanya pohon warna merah. Kita tempel sama yang warna hijau. Kalau buah lebat di sini Mas, Pak, ini buahnya ini buah belum. Nah, ini buah semua ini. Nah, ini tadi kan medek itu harus hati-hati, tidak boleh disembret atau dipuntir. Kalau bantaran buah ini rusak, Iya, itu tidak mungkin mau buah bunga di nah, ini sekarang buah ini. Ini kalau cari ini satu pohon ini bisa bijinya bisa sampai 100 butir. Ini 100 butir. Tapi kalau kecil ya ada yang 30, 40. Ini pupuk ya? pupuk Pak. Ini dari tetangga. Daripada dibuang, tolong buang ke lantu atau apa. Ini sudah dirapukan sama teman tetangga. Alhamdulillah. Ini kan kalau kemarau dia kan nyuci sapi ya. Ini kita buatkan lubang. Akhirnya kita alirkan dulu. Ini yang kena air. Kemarau pun buahnya banyak. Ini kan bisa dilihat tahun bunganya, buah banyak. Ini yang lebat lagi sana, itu yang kena air pas musim kemarau. Itu ada buah Ini sapi masanya ternak apa? ternak Pak, ternak.
kalau bisa kerja sama ternak bagus. Untuk pemupukannya, ya, pemupukannya 1 tahun 2 kali Pak. Awal dan akhir. Awal dan akhir. Ya. Kita pupuk. Nanti pas hujan itu udah diserap. Otomatis nanti awal kemarau buahnya udah bagus. Kalau bunga seperti ini jadi semua, luar biasa. Buah. Oh, sama teh susah ini. Di HP ada HP. Kalau bisa ya dibuat yang buahnya itu di batang. Ya kalau di ranting-ranting itu juga bagus tapi kurang bagus. Kalau yang di batang itu pasti buahnya itu kecil-kecil. Anu besar-besar. Besar. Kalau di ranting itu Buahnya kecil. kecilnya agak kecil. Tapi harga kualitas sama. Ya makanya larinya dipotong Iya, potong biar apa? Nutrisinya masuk ke sini, nanti bunga di batang. Iya maksudnya. Nah, ini naungannya pohon pete ya. Kalau pete kan hasilnya tahun sekali ya, pasti ada buahnya seperti itu. Durian juga tahun sekali. Kalau cekakonya ya tiap minggu kalau musim buah. Kalau musim gini ya ada tapi cuma sedikit-sedikit. Karena sini sering untuk apa? Belajar. Jadinya kan buahnya enggak sampai banyak. Ada 1-2 ada yang ambil. Kemarin 300 anak, Pak. Kita mandung 300 anak. Ya, paling enggak kan kita butuh 1 karung di gelondong kakao. Nah, itulah. Sampai kita cari kemana-mana, ke kebun sana, Karena ngajar itu kita ya harus praktek seperti itu. Jadi nanti kalau sudah panen ininya sudah ada yang nampung Mas. Sudah, kalau saya kerjasamanya di TTP sama di Gria Coklat, tempat pengolahnya di sana. Makanya harus kita buat standar, harus fermentasi Mas. Makanya harganya di tempat saya itu paling larang sendiri. Kalau itu standar ya. Kalau lainnya itu paling 60-70 paling. Karena ya salah-salah tadi tuh Pak. Metek, jemur, jualan itu. Kalau saya kan pakai proses. Jadi metek aja tidak langsung dipecah, pakai pemeraman. Nanti difermentasi selama 6 hari, baru dijemur. Tapi paling banyak ke mana Pak selain Gria Coklat? Paling banyak. Saya kalau di tempat saya sendiri itu banyak di TTP malah Mas. Ya coklat itu masih terbatas juga. Kemampuan pengolahannya TTP Taman Teknologi Pertanian, Timbung. Oh ya Bi, Pengolahan coklat juga. Gedung Belah Barat itu kan Oh iya iya. tempat pengolahan juga. Oh di sana. Terus di sana tuh alat-alatnya mestinya kan lengkap besar semua ya. Jadi karena kotanya lebih banyak pengambilan. Kalau di Gria itu ya juga sudah lumayan lah, sekarang udah alatnya udah modern semua juga. Kalau dulu kan cuma pakai blender ya. Awalnya itu dulu ya. Belum punya Gria, belum punya apa alat-alat, belum kerja sama pihak ketiga. Itu kan belum ya. Nah, harga coklat itu kan murah sekali Pak. Murah sekali. Terus ibu-ibu PKK di Ngelanggeran kan mencoba iya caranya supaya harganya lebih dhuwur kan. Itu kan Ibu Rini garwane Ibu Eko niku ngambil metek terus dibersihin, dikupas. Mencoba. Tapi sebelumnya belum ada penyuluhan. Belum ada pendampingan dari mana belum ada Pak. Jadi ini sendiri ya. Nggak, dari inisiatif sendiri. Ya. Itu digiling blender atau ditumbuk. Teman-teman tunggu blender. Iya, terus langsung dibuat olahan. Itu ternyata jadi juga olahnya. Tapi paling 3 hari, 1 minggu udah basi. Udah jamur. Karena apa lembab ini? Ya karena langsung lah Pak dari biji basah. Oh iya. Iya, harusnya kan proses tadi toh fermentasi atau dijemur dulu. Itu kan dari biji basah. Yang seperti pecah tadi langsung di blender itu Pak. Langsung dihancurin. Ya, itu usahanya awalnya gitu. Terus ada pendampingan dulu dari LIPI ya Mas. LIPI. Sekarang BRIN itu. Dulunya di Gading atau juga ada dari BI itu mau mendampingi. Terus kita bisa budidaya seperti ini nggih, kula dulunya dibawa ke Jember. Di Puslit. Diikut ini. Istilahnya di sana sama BI. Terus ibu-ibu juga dibawa ke sana. Hanya caranya seperti ini loh, seperti ini. Makanya
diajari di LIP, ibu-ibu bisa mengolah. Saya ya soal budidaya ya seperti inilah, bisa membuat biji kakao secara Sudah ada yang diekspor Pak, keluar. kalau tangga sebelah itu ada, tapi harganya bagus juga. Tapi kalau tangga sebelah itu kan belum punya pengolahan ya, mungkin. Jadi desa itu hasilnya banyak, tapi belum ada yang bisa mengolah sendiri mungkin. Akhirnya dikumpulkan dari ketua kelompok, lalu dijual ke mana ya? Kemarin Korea ke mana ya? Jadi biji ya, bentuk biji ya. Biji kering Pak. Jadi belum pengelolaan. Belum, masih biji kering. Yang ada Setengah pengelolaan di jadi. sini aja ya. Dari... Nggih, yang pengelolaan itu kan di Langgren. Ini Langgren itu ada pengembangan pengolahan lagi di kelompok sana itu Omah Kakao namanya. Itu sudah mulai mengolah. Kalau sini ya di Gria coklat ini ya. Itu kerjasama sama Pok Darwis ya. Mas itu kan Pok Darwis ya. Itu yang mendirikan Pok Darwis kalau Gria coklat. Tapi kalau TTP itu Pemda. Awalnya dulu dulu kan kebun buah ya, cuma di kebun buah. Tapi sekarang ada tempat pengolahan kakao juga. Iya. Soalnya kalau dilihat beritanya kan kualitas A katanya di gedung coklatnya. Iya, tergantung ya orangnya tadi Pak. Kalau memang benar-benar diproses fermentasi, itu ya jadi kualitasnya A. Kalau orangnya sortasi tadi ya, jadi ada kualitas A, B, C. Nanti juga diambil tapi bedanya, harganya beda. ya tergantung orangnya, pengolahnya orangnya, mau iya. sabar apa enggak. Kalau sabar ya prosesnya lama, Iya, tapi kalau harganya sabar tinggi ya. kan gitu. Nah. Nek saya ya mendingan sabar titik. harganya di ini dulu pas kelompok kami jualan Pak, harga coklat masih murah kan dulu Pak. Tiap minggu tiap hari satu itu kan ngambil dari petani itu membawa ke kelompok kami. Itu store, ada yang membawa gelondong, pecah bareng-bareng di kan kita punya tempat UPH, tempat penggilingan gitu. Nah, itu kan kelompok saya jalan, itu jalan 3 bulan ya. 3 bulan itu tiap minggu kita dapat 90 kilo basah dari petani itu. Jadi tiap minggu kita jemur terus tidak ada hentinya. Sampai nampung 1,5 kintal 1 bulan itu biji keringnya. Karena karepe yo men sisan ning ngedol, delalah harganya turun juga. Akhirnya kita kelompok kami rugi 4.500.000 pada itu. Nah, terus omahe pengiringan kena bencana, kena angin. Kan atapnya pakai asbes bening itu loh. Kena angin kabur. Terus akhirnya sekarang kelompok kami berhenti. Ini nanti insya Allah kita mau jalan. Yang angin beliung ya. Itu Bukan. beliung bukan? Bukan, yang itu cuma angin besar. Angin aja. biasa ya? Angin biasa itu bisa. Yang besar. Itu lingkar semua Pak. Atapnya. Sekarang belum jalan lagi Pak kelompok lain. Sekarang belum yang kelompok kami, tapi yang kelompok lain di Karangsari jalan terus. Karena saya jualnya biji. Jadi nanti yang di kelompok ini petani-petani kumpulin di sini di pool, Ya, itu dibeli atau gimana? dibeli, beli basah. Beli basah. Beli basah. Dulu harganya baru berapa ini? 27. Oh, beli basah gitu ya. 27 kita Mas dulu harganya. Masih murah. Jadi harga 100 lebih itu baru akhir-akhir ini. Setelah mungkin ya di sana kurang bahan itu ya mungkin. Terus di Indonesia harganya melejit. Nah, dulu kita beli dari pas kita kelompok jualnya 27.000 atau 29 ya itu. Kita beli dari petani 7.000 basah. 3 kilo kan 21.000. Nah, nanti kalau difermentasi dikeringkan kan jadi 1 kilo 3 kilo. Kelompok ini diproses ya? Iya, nanti yang fermentasi itu kelompok kami. Ntar jadi kering baru dijual lagi. Dikering baru dijual. Itu harga menunggu main oke adalah bulan Tuko. Itu kalau beli 3 kilo kan 21.000 ya. Nanti kalau jadi 1 kilo kering harganya 27 kan kelompok untung berapa itu? 21 sampai 27. Jadi harganya untungnya kan 6.000 ya. 6.000 itu tuh anggota untuk kas untuk yang mengelola ngurus gitu. Itu basah. Pas harga keringnya 27. Kalau sekarang kita berani membeli 30.000 Mas. Saya sendiri Kilo itu ya? Iya, berani saya. Yang penting bagus. 35 berani juga. Enggak sombong, kalau ada barangnya saya mau beli.
Karena jualannya kami 110 minimal. Iya, di sana kan proses fermentasi itu. Keringkan itu 3 tahun. Iya. Pakai kotak ya, kurang. Kalau dari basah tadi taunya bagus. Ya kan kelihatan. Yang bijinya besar-besar. Karena ada yang biji hitam-hitam. Yang hitam-hitam itu nanti kalau difermentasi kan kempes hilang. Kalau bijinya belum tua, gelondongnya kan kecil mas. Nanti kalau difermentasi jadi hilang, Lagi ya. kecil. Kayak biji kacang belum tua Iya, udah dicabut, gombong loh. Kayak gombong jadinya ada kan itu. dari Modelnya gitu. Kalau petani tahu lah ini. Iya, iya. Kalau coklat itu ya seperti itu pak. Nggih, nggih. Kalau belum tua pasti kempes. Tapi kalau sudah tua, suatu soal, nah itu yang grade-nya grade A. Ini kok tergantung orangnya tadi. Iya. Sabaran ini. Di luar Gunung Kidul sebelah selatan bisa budidaya aja. Coba bapak nanti nyoba di sana. Di mana? Ya kayak di Mulo. pekarangan ini juga bisa nih. Ambil coba ini batu curi ya maksudnya pak. Batu bener batu curi itu pak. Batunya Putih. Batu putih. batu mending ya Pak. Ada yang batu kapur, ada yang batu bener-bener karang. Karang. Kayak nggih. model karang. Seperti di Baron pantai itu Iya daerah yang lubang-lubang. Jadi tanahnya nggak sampai Sedikit-sedikit. dalam, nggak sampai dalam ya. Ya nama tanaman ketela itu di sela-sela batu. iya itu makanya Allah yang Maha Adil. Saya juga ini kalau nggak Allah yang Maha Adil ya, Iya. masa lubang ikut selah batu kayak gini ya kita Bisa mundur hidup. juga kan gitu. Ah, iya. Makanya saya tuh sampai diledekin sama temen Pak sono tuh. Kalau di sono dulu ya. Iya. Ah, orang Gunung Kidul kalau nggak meres batu nggak minum kan. Waduh. Ngece saya. Nah, ngece. Wong Saiki Solo dulu aneh ngece. nggonku ah. Di Gunung Kidul. Sana ini terkesan kalau di Gunung Kidul. Banyak anak-anak yang live in di sini Pak, belajar di sini. Itu dari Jakarta, Surabaya, itu kan sering. Aku kan nembe mireng nih kita ini. Belajarnya ya di Gitu. Langgeran ini kebanyakan ya Pak. Nggih. Alhamdulillah. Ini percontohan. Jadi tamu itu di samping wisatanya itu juga edukasinya itu belajar di sini. Jadi kan tidak cuma wisata doang. Ya awalnya dulu itu cuma wisata naik Langgeran. gunung. Nah, itu kan turun, akhirnya kan kerugian di sini baru dapat pengunjung kan rugi karena apa? Mungkin menumpuk sampah, terus lingkungannya rusak kan gitu ya. Nah, terus diganti mindsetnya itu pakai sistem paket, misalnya paket. Jadi bagaimana supaya pengunjung itu lama-lama di Ngelanggeran, nginep di Ngelanggeran, nanti di Ngelanggeran diajari, gitu. Akhirnya pengunjungnya berkurang, tapi pendapatan kelompok masyarakat meningkat. Ini Ngelanggeran itu. Makanya banyak tamu yang pribadi di sini. Itu yang mana? Koordinatornya dulu. Itu yang ya sekarang masuk Gengan toko itu ya. Sekarang sudah jadi apesor apa namanya? Itu sudah jadi kemana-mana sampai ke luar negeri juga yang itu awalnya ya di pemuda di sini. Sekarang kemarin sama Sandiaga Uno Pak Menteri itu malah tidak sering di rumah sendiri sekarang. Yang sekarang sudah dilimpahkan di Mas Heru, Mas Aris, Pak itu yang masuknya itu kebanyakan di luar. Terus pengunjung itu kan udah tahu ya, oh ini kok narasumbernya dari Jogja, dari Gunung Kidul. Nah, itu Mas Sugeng itu waktu mandi itu mungkin kan bilang ya, akhirnya di sini loh di Desa Ngelanggeran lah, jadi di pasar ke juga. Akhirnya kan banyak ya. Ketular Pak akhirnya kalau kayak gitu biasanya gitu. Ada lagi Pak yang mau di ini udah terakhir tadi ya? Sudah terakhir, kalau saya cuma sampai biji kering ya. Nanti untuk kejelasan secara detailnya itu nanti di hilirnya ya namanya, di hilirnya itu di Bia Coklat. Karena ada proses tadi mau di Ya paling nanti kalau pengen lihat produknya. Nah, kita nggak- Terakhir ke bawah. Oh ya. kalau apa tidak pesan sebelumnya biasanya tidak ada yang praktek. Nggih. Tapi kalau sebelumnya ada pesan ya, mau praktek pengolahan, praktek
menggiling, merakit, ngepres itu biasanya disiapkan. Tapi kalau dagang biasanya cuma lihat hasilnya. Tapi produk ada contoh yang misalnya dari biji proses keringnya pemilahan. ada, contoh bubuk ada, contoh lemaknya ada. Sebelum Sebelum proses di ini. proses olahan Nah. itu pasti ada contohnya. Ya kalau istilahnya masih ada istilahnya aran-aran, oh ini sebelum digiling itu begini. Iya, begini. nanti ada penjelasan ini Pak. Ya, ada di tim sana nanti yang menjelaskan. Ini. Kalau naik kulon itu tetap sampai biji kering Ya, mawon. Ya. Jadi lain-lainnya kurang pas tahu tapi mungkin kurang lupa. Cuma itu gitu. Ya monggo mbok milih tasih wonten ingkang dipun anget-anget. Cak foto kan. Apa di sana? Biasanya foto ini Pak, di pohon sini nih. Pohon. Kakao. Ya. Ini. Pak Heri. Nggih, Pak. Yuk. Kirim ya. Oh ya, kirim ya. Oke. Kamu ya. 1, 2, 3. Oke, lagi.